Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan suatu kekuatan iman zahiriyah batiniah kita yang tiada tara. Semua itu Allah ridha berikan kepada kita, kepada hambanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sayang kepada hambanya. Makanya Allah selalu sebut hambanya bukan siapa lagi, tetapi dengan sebutan Allah pada hambanya, yaitu dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu, selalu pakai beriman. Amanu. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat beliau senantiasa diberikan kepada kita. Cinta kita kepada beliau sebagaimana beliau Rasulullah cinta kepada kita. Rasulullah cinta kepada umatnya. Rasulullah cinta kepada umatnya yang luar biasa, tidak bisa dijelaskan atau tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kecintaan Rasulullah kepada umatnya luar biasa sampai beliau berani menanggung setengah daripada sakaratul maut kepada umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimatullah, dimuliakan Allah. Perlu kita syukuri apa yang ada pada hari ini, apa yang ada pada kemarin, dengan datangnya segala sesuatu yang tidak kita sangka-sangka, dengan datangnya mungkin suatu musibah yang kita tidak sangka-sangka. Datangnya musibah jangan dianggap itu sebagai hal yang Allah benci kepada kita, bukan. Tetapi datangnya musibah kepada kita itu suatu cobaan dari Allah. Karena apa? Karena Allah saking sayang kepada kita, Allah cinta kepada kita. Jangan kita syuudzon pada Allah hanya karena cobaan yang diberikan kepada kita. Maka dari itu perlu kita mensyukuri nikmat Allah. Kalau Allah memberikan hal seperti itu, artinya Allah sayang banget kepada kita. Ma'asyiral muslimin, dalam suatu Al-Quran sudah dijelaskan bahwa kita ini, hidup ini tidak ada yang gampang, tidak ada yang mudah. Semua dikulturkan, semua disesuaikan dengan hal-hal yang ada. Semua dijelaskan dengan pondasi-pondasi yang ada, yang semua ada dalam Al-Quranul Karim. Makanya perlu kita pelajari. Apabila kita punya iman, apabila kita punya pondasi dengan kekuatan iman, maka cobaan yang Allah berikan kepada kita tidak ada artinya sama sekali. Yang jelas dalam firman Allah, Allah akan memberikan cobaan kepada hambanya sesuai dengan takaran. Kalau memang itu takaran kita kecil, Allah berikan cobaan yang kecil. Kalau memang itu takarannya besar, Allah berikan cobaan yang besar. Cobaan yang diberikan kepada kita, cobaan yang diberikan pada fakir miskin, cobaan yang diberikan pada si kaya selalu berbeda-beda. Si kaya diberikan cobaan yang luar biasa, yang mungkin si fakir miskin tidak bisa, tidak kuat untuk menerimanya. Sebaliknya, sang fakir miskin diberikan cobaan, mungkin seorang kaya ini, si kaya ini tidak bisa, tidak kuat untuk menerima cobaan itu. Maka ini perlu kita perhitungkan. Sesungguhnya manusia itu hidup di dunia ini adalah hal yang sangat rugi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Quran disebutkan wal asri, sesungguhnya manusia hidup itu dalam keadaan yang rugi. Demi waktu, demi segala sesuatu yang ada dalam waktu Allah. Wal asri innal insana lafi khusr. Manusia itu hidup dalam keadaan rugi.
Kita ini hidup di dunia rugi. Makanya bayi baru lahir pasti dia menangis. Kalau bayi lahir tidak menangis, lucu. Bayi baru lahir menangis. Kenapa? Kalau dia tahu aku lahir ke dunia ini rugi. Ruginya kenapa? Ruginya kita di sini akan dicoba. Dari alam kandungan, alam roh, kemudian masuk ke alam kandungan, tidak ada masalah sama sekali. Begitu masuk ke alam dunia, alam yang penuh cobaan, di mana di dunia banyak pasukan-pasukan iblis yang akan menggerogotin kita, dan jarang mereka yang bisa lepas. Jarang orang yang bisa lepas dari gangguan iblis dan bala tentaranya ini. Didesain sedemikian rupa, iblis mengerahkan tentaranya, sampai dalam suatu riwayat disebutkan bahwa iblis bercengkrama dalam tubuh manusia, dalam pikiran ada, dalam hati ada, dalam tangan, dalam ros-ros ini ada semua. Setiap ros ini ada jinnya, ada setannya, ada iblisnya. Maka dari itu manusia selalu, setiap mereka bergerak selalu diganggu, selalu dibisikin. Hati ingin berbuat baik selalu dibisikin. Makanya disebutkan wal asri innal insana lafi khusrin. Makanya manusia hidup itu rugi. Ruginya seperti itu tadi. Jin iblis banyak sekali bergelantungan. Kalau kita bisa lihat, mungkin kita ngeri. Tidak mungkin kita sampai meninggalkan sholat jamaah. Tapi Allah memberikan keistimewaan pada si iblis ini. Kenapa keistimewaannya? Manusia nggak bisa lihat iblis, sehingga iblis dengan mudah menggoda manusia. Makanya permintaan iblis kepada Allah, kepada Ya Rabb, izinkanlah aku untuk menggoda umat-umat atau manusia selama dia hidup di dunia. Kenapa? Mau tak ajak teman di neraka selamanya. Ingat neraka. Neraka adalah suatu api yang sangat panas, yang bahan bakarnya adalah kohunnas wal hijarah. Kohunnas bahan bakarnya dari manusia, wal hijarah dan batu. Bisa dibayang. Jadi tadi disebutin manusia hidup dalam hal yang rugi. Jadi kalau begitu gimana? Apakah kita hidup di dunia ini rugi terus? Disebutkan lagi, diteruskan dengan ayat wal asri innal insana lafi khusrin. Disebutkan lagi illal ladzina amanu. Allah berikan illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Iman itu ada berapa? Al-imanu atu'minu billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhiri wa qadri khairi wa syarri. Ada 6. Iman pada Allah. Kita iman pada Allah apa kagak? Kita kagak pernah iman pada Allah. Buktinya apa? Hayyalas sholat. Dipanggil kita untuk sholat di masjid, malah kita nenggur, malah kita enak main HP, malah enak kita zikir. Bukan zikir dengan tasbih, tapi zikir dengan game. Zikir dengan game. Tahu game? Ya, game itu dipakai zikir. Lupa kita pada jamaah Allah. Ketika game sudah selesai, baru kita ke masjid, jamaah sudah selesai, udah expired jamaahnya. Ini salah satu contoh iblis grogotin kepikiran kita. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak, tolong diingetin. Jangan kita sebagai orang tua bisa ngingetin anak sementara, ayo ke masjid sana, tapi orang tua malah juga ikut zikir dengan game. Orang tua harus sebagai contoh suri tauladan yang bagus, sebagaimana baginda Rasulullah SAW memberikan tauladan yang bagus kepada umatnya. Itu ibarat iman pada Allah. Al-imanu atu'minu billahi wal malaikatihi, dan iman kepada malaikat. Ingat kanan kiri kita ada malaikat, kemudian di mana-mana ada malaikat. Kemudian masuk alam barzah ada malaikat, penjaga neraka ada malaikat, penjaga surga ada malaikat, di langit banyak malaikat. Makanya disebutkan malaikatil muqarrabin. Ribuan jutaan malaikat yang ada di langit mendoakan umat Muhammad.
Didoakan umat Muhammad. Umat yang bagaimana? Umat yang taat takwa pada Allah. Bukan mendoakan umat Rasulullah, tetapi yang kerjanya di tempat-tempat yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting. Wal malaikatihi wa rasulihi, iman kepada Rasul. Percaya enggak kita sama baginda Rasulullah? Ada enggak baginda Rasulullah? Bukti sejarah sudah ada. Wa kutubihi, kitab. Percaya enggak dengan kitab Al-Qur'anul Karim? Yang ini yang sering kadang-kadang dilecehkan mereka yang benci kepada Islam, yang benci kepada mukmin. Tetapi kita terpancing, kemudian kita emosi. Dan dipancing supaya kita orang Islam emosi. Kemudian iman kepada hari akhir, percaya enggak nanti akan datangnya kiamat. Kemudian kodrat takdir Allah. Makanya kalau kita bahas iman, al-imanu atu'minu billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa qadri khairi wa syarri, ini banyak sekali, lama nanti dibahasnya. Kembali ke topik semula. Yang kedua, wa amilus solihati, yaitu orang yang selalu beramal soleh. Kita berbanyak amal, ibu bapak, amal kita berbanyak. Bukan perbuatan dosa, ghibah, mitnah sana, mitnah sini yang kita perbesar. Memang enak dunia sekarang kalau nggak ghibah, nggak mitnah, nggak seru. Kumpul-kumpul sama orang pasti dibicarakan si B, nggak seru. Kita main lagi asik dengan handphone kita, kalau nggak ghibah orang kagak seru. Ini yang justru membawa kita diperbudak oleh alat ini untuk menggibah, untuk memfitnah orang yang nggak tahu apa-apa. Sehingga dalam suatu riwayat disebutkan ketika kita menjelek-jelekin si A, maka seandainya si A itu ikhlas ridho, maka pahala kita masuk ke jannah, dosa-dosa dia ke kita. Makanya banyak ulama, banyak kiai, banyak orang alim masuk neraka karena apa? Karena tidak bisa jaga lisannya. Bukan jaminan ketika seorang mukmin atau seorang kiai pasti masuk surga. Bukan jaminan. Justru mereka tanggung jawabnya berat. Justru mereka merupakan suatu beban yang luar biasa kepada orang-orang yang akan dihadapinya. Dalam arti ketika seorang kiai didatangin si fulan, kemudian minta petunjuk begini, otomatis kiai terpancing untuk membicarakan si B. Yang ini akan bisa menjatuhkan amal daripada kiai sendiri. Makanya wa amilus solihati, amal yang soleh ini yang perlu kita perbesar. Perbanyak kita amal dalam hal segalanya, karena dengan amal ini nanti kita bawa ketika kita masuk ke dalam alam akhirat, yaitu husnul amal yang kita bawa nantinya. Watawasau bil haqqi, yang ketiga, watawasau bis sabr, dan orang yang selalu dalam keadaan sabar, orang yang bisa memegang amanah. Watawasau bil haqqi, orang yang benar-benar bisa pegang amanah apapun bentuknya, tidak munafik. Ketika diberikan segala sesuatu dia bisa pegang janjinya tidak main-main. Sekarang ini banyak orang-orang yang main janji. Kenapa? Kalau Ustadz bilang main janji, kenapa? Orang kalau ditanya, fulan nanti datang ke undangan ke saya, dia bilang insya Allah. Jangan bilang kata insya Allah seandainya kita tidak bisa datang. Karena apa? Kata-kata kalau sudah insya Allah, jika Allah menghendaki, dalam arti kalau kita nggak tabrakan, tidak ada kematian, artinya kita harus datang. Ketika orang yang menjunjung tinggi dengan janjinya, ketika dia bilang insya Allah dengan menyebut nama Allah yang diucapkan, maka dia pasti datang. Dia pasti datang. Dia akan mendatangi apapun bentuknya. Inilah orang yang bisa pegang janji. Inilah orang yang bisa mengerti tentang janji, tentang amanah, tentang apapun bentuknya. Terutama amanah dalam menjaga anak, amanah dalam menjaga harta yang ada pada diri kita. Jangan sampai harta anak yang merupakan suatu hal yang istimewa, seharusnya menjadi surga dunia akhirat, akan menjadi malapetaka.
nanti kita bahas nanti. Kemudian watawassau bis sabr, dan orang yang selalu berjalan dengan kesabaran. Sabar adalah kunci di mana Allah memberikan ujian bisa lulus karena apa? Sabar. Di mana Allah memberikan cintanya Allah kepada hambanya bisa lolos sensor dari Allah karena apa? Karena sabarnya. Makanya sampai ada dalam suatu riwayat disebutkan dalam Al-Quran, yaitu innallaha ma'asyabirin. Sesungguhnya Allah selalu bersama pada hambanya yang sabar. Makanya ulama-ulama, para ahli thariqah, para ahli makrifat, para ahli sufi, sabarnya luar biasa. Diolok-olok dia malah bilang alhamdulillah. Kalau kita diolok-olok langsung kita muntah, darah tinggi kita naik, mencaci maki siapa yang ngolok, mendatangi. Kalau enggak gitu, enggak gentle, ini dipanas-panasin sama tetangganya, kamu diolok begini-begini, kalau enggak kamu kesana apa jadinya namamu. Lalu dia marah, emosi, meloncat, datangi ini. Dan Allah enggak bersama mereka, karena Allah selalu bersama hamba-hambanya yang sabar. Dalam hal ini sabar pengertiannya luas sekali. Kalau kita bisa mengerti sabar, innallaha ma'asyabirin, kalau Allah selalu bersama kita, bersama orang-orang yang sabar, maka jaga apa? Lisan kita jaga, mata kita jaga, telinga kita jaga, tangan hanya untuk berbuat suatu hal yang berbau kebaikan, kaki jadikanlah untuk melangkah hal menuju ibadah pada kejalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu tadi, andai kata kita bisa ilal ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, maka kita akan selamat. Dunia yang diciptakan oleh Allah merupakan ujian, terasa surga bagi hamba Allah yang cinta pada Allah. Kematian yang merupakan suatu hal yang ditakutkan oleh manusia, yang ditakutkan oleh manusia-manusia, apalagi mereka yang diimbangi dan dipondasi, diembel-embel oleh bala tentara iblis. Kematian yang menakutkan, masuk ke alam barzakh suatu hal yang menakutkan. Tapi bagi hamba Allah yang cinta pada Allah, cintanya tinggi pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kematian adalah suatu hal yang dirindukan, suatu hal yang didambakan. Karena apa? Karena orang seperti ini menjalankan ibadah setiap hari, sholat setiap hari, bukan karena apa? Bukan karena menjalankan perintah Allah, bukan, karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana cinta kita kepada baginda Rasulullah, saking cintanya kita kepada baginda Rasulullah sampai kita meneteskan air mata. Pernahkah terpikir dalam diri kita ketika kita sholat pada Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian kita sampai meneteskan air mata? Enggak pernah. Paling-paling kita meneteskan air mata ketika apa? Ketika kita punya hutang banyak, ketika kita punya masalah banyak, ketika kita punya lagi suatu hal yang sulit tidak bisa dipecahkan, nangis sama Allah. Jadi bukan karena menangis meratapi dosa. Kalau ini beda banget dengan masalahnya. Kalau ini menangis kayak apapun, Allah masih mikir-mikir. Makanya orang yang berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala hanya karena duniawi, karena yang bersifat fatakmur, karena kadang-kadang Allah kabulkan, kadang kagak kabulkan. Karena apa? Kalau Allah kabulkan, sebenarnya saking cintanya Allah pada hambanya. Kalau ini nanti tak kabulkan, kamu pasti akan murtad dan keluar dari agama Islam, akan menyengsarakan kamu di akhirat nanti. Artinya apa? Allah masih cinta kepada hambanya. Ma'asyiral muslimat rahimatullah. Mudah-mudahan tausiah yang sedikit ini bermanfaat buat kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dalam hal ini bermanfaat buat kita semuanya untuk kita realisasi dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada kurang dan lebihnya dalam Ustaz menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Semoga kita dijadikan sebagai hamba Allah yang tergolong kuat iman, beramal soleh, selalu bisa jaga amanah, dan selalu dalam kondisi sabar apapun bentuknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.